Oke, semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya. Selamat siang dan tentunya semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kegiatan layanan bimbingan klasikal, ya. Tapi sebelumnya, agar kegiatan nanti ke depannya bisa berjalan, marilah kita buka kegiatan ini dengan bacaan Fatihah, mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Al-Fatihah dengan ridwa Al-Fatihah. Baik, selanjutnya, jadi kemarin saat pelayanan kemarin kita berbicara atau membahas tentang bakat dan minat. Kali ini topiknya adalah nanti kita membahas tentang pentingnya disiplin belajar. Tentang disiplin belajar. Apakah ada yang tidak masuk ke hari ini? Ada yang tidak masuk? Siapa? Dwi ya? Dwi tidak masuk karena sakit. Sudah berapa hari sakit? Oh, baru hari ini. Oh, kemarin ada vaksin ya? Iya. Semuanya ikut vaksin? Iya. Ada yang tidak. Ada yang mungkin saat vaksin merasa gimana gitu? Bagaimana kira-kira pengalaman vaksin kemarin? Seru? Gimana? Loh, pengen vaksin lagi? Ya, jangan khawatir, nanti ada vaksin tahap kedua. Oh, bahasanya dosis kedua. Kalau kemarin itu kan baru dosis pertama. Jadi itu semuanya adalah demi memberikan daya tahan tubuh pada kita. Oke, jadi sakit ya yang tidak masuk. Baik. Saya ingin menyampaikan tujuan daripada layanan pada kesempatan ini. Pertama, tujuan daripada layanan klasikal pada kesempatan ini adalah pertama, peserta didik kalian semuanya dapat memahami tentang pentingnya disiplin dalam belajar. Jadi pertama, kalian bisa memahami ya, memahami. Yang kedua, peserta didik mampu meningkatkan disiplin dalam belajar. Jadi yang kemarin belum disiplinnya masih biasa-biasa, kita berupaya setelah mendapatkan pelayanan ini, layanan klasikal ini bisa meningkat lebih baik. Dan yang ketiga, peserta didik mampu membiasakan kedisiplinan dalam belajar. Jadi ada 3 tujuan khusus dalam layanan klasikal pada kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya, kegiatan ini akan kita laksanakan 1 kali layanan klasikal, yaitu durasinya 1 jam pelajaran. Ya, apakah disepakati? Sepakat ya? Oke. Kegiatan layanan ini bisa kita lanjutkan pada tahap selanjutnya. Saya ingin menyampaikan tahap-tahap atau langkah-langkah kegiatan pada kegiatan klasikal ini. Pertama, seperti biasa, nanti ada ice breaking sebentar, karena tadi mungkin beberapa pelajaran yang sudah kalian dapat sehingga perlu ada pencairan suasana. Kedua, nanti akan saya bagi kelompok. Ini nanti berhitung, kita bentuk menjadi 3 kelompok, nanti berkumpul sesuai kelompoknya masing-masing. Setelah berkumpul, setiap kelompok akan saya kasih namanya lembar kasus. Nah, ini saya sudah sajikan. Masing-masing kelompok ada 2 kasus yang nanti dipecahkan, yang nanti diselesaikan. Jadi 1 kelompok 2 kasus dengan kasus yang berbeda-beda. Setelah didiskusikan secara bergiliran, perwakilan dari masing-masing kelompok maju ke depan untuk menyampaikan hasil daripada
diskusi yang dilaksanakan kelompok masing-masing. Ya, yang selanjutnya bisa diberikan pertanyaan dari tiap-tiap kelompok yang lain atau memberikan tanggapan. Ya, jadi kelompok 1 maju menyampaikannya, kelompok 2 dan kelompok 3 bisa menyampaikan pertanyaan atau tanggapan. Ya, dan secara bergiliran terus seperti itu, dan nanti ada penguatan dari Pak Fatur penjelasan tentang sekilas tentang materi yang ingin penekanan materi yang ingin disampaikan. Baik, saya punya permainan, ya, satu, ya. Oke, permainannya kami semuanya boleh berdiri, ya, suasana biar tidak tegang, ya, boleh berdiri. Permainannya namanya memory game. Apa namanya permainannya? Memory game. Di memory game itu berarti game ada sesuatu yang perlu kita simpan, memori. Ada yang perlu kita simpan. Jadi ada 3 kategori yang perlu kalian ingat-ingat. Pertama, ya, ketika tangan saya seperti ini, nah ini semuanya bisa mengatakan secara serentak. Oh, apa? Oh. Top ya. Kalau seperti ini berarti raket. Apa? Raket. Ini apa tadi? Oh, kalau ini? Raket. Yang ketiga, kalau tangan saya seperti ini, maka semuanya jawab net. Biasa ini permainannya. Permainan apa ini? Ada pon, ada raket, ada net apa? Oke, siap ya. Jadi ini konsentrasi. Jadi semakin cepat gerakan saya, maka Anda juga harus semakin cepat menjawabnya dengan lantang. Oke, baik. Apakah sudah siap? Siap. Konsentrasi. Baik, mulai dari Raket. Apa ini? Apa? Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Oke, silakan boleh duduk. Ya. Ya. Jadi permainan mencairkan suasana karena ini sudah jam sekian pelajaran sehingga perlu ada pencairan suasana. Selanjutnya akan saya bagi kelompok, ya. Akan bagi kelompok. Caranya akan kita lakukan hitung 1, 2, 3, kembali ke 1, 2, 3 dan seterusnya. Nanti yang 1 kumpul 1 sendiri, 2 kumpul 2 sendiri, 3 kumpul 3 sendiri. Baik, berhitung mulai dari sini. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1. Oke, baik, saya hitung 1 sampai 3, silakan bisa berkumpul sesuai kelompoknya. 1, 2, 3, silakan. Oke, sudah? Oke. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ya, kelompok 1, 2, 3. Oke, akan saya bagi kasus, ya. Jadi masing-masing kelompok ada 2 kasus yang harus bisa dipecahkan, ya, yang harus bisa dipecahkan atau didiskusikan oleh kelompok masing-masing. Baik, saya kasih kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, ya. Setelah kasus sudah diterima, sudah saya siapkan namanya lembar jawaban atau bahasanya lembar solusi dari kasus yang sudah saya berikan. Jadi nanti setelah dibahas bersama, kalau merasa sudah tepat jawabannya nanti bisa ditempel di papan, ya. Nah, di sini sudah saya siapkan link. Oke, ya. Saya kasih waktu 5 menit. Dibahas, didiskusikan, kemudian nanti jawabannya ditempel di depan. Baik, silakan bisa dimulai.
sambil saya kasih lembar jawabannya. Silakan kalau ada hal yang belum jelas bisa ditanyakan. Oke, silakan siapkan pulpen. Ya. Oke, silakan. Dikerjakan agak merapat diskusinya. Agak merapat, Mbak. Agak merapat. Agak merapat atau mejanya sementara genjong deh. Itu aja. Ya, silakan Bapak. Merapat. Silakan diskusikan. Ya, durasi 5 menit dari sekarang. Oke. Kalau ada hal yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan. Ya, diskusikan dulu. Nomor 1, 2, silakan. Oke, mulai dicatat. Kasus pertama apa? Ini. Upayakan satu kasus paling tidak 2 solusi lah, 2 jawaban ya. Jadi satu kasus paling tidak ada 2 jawaban. Kurang 3 menit. Kurang 3 menit. Agak dipercepat pembahasannya. Ya.
Sudah? Oke. Terus? Oke. Cukup 2 jawaban di tiap masing-masing kasus. Tidak apa-apa. Bagaimana seandainya ada punya 3 jawaban? Tidak apa-apa, ditulis saja. Oke. Sambil nyicil mengerjakan, silakan bisa ditempel di sini. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kasus pertama, maka ada 2 lembar. Set. Kasus 2 lembar dan sama seperti sini. Silakan ditempel di perwakilan dari masing-masing kelas. Perwakilan dari masing-masing kelompok. Mohon maaf. Oke. Yuk. Silakan. Yuk, agak cepat, yuk. Oke, saya hitung 1 sampai 5 harus tertempel semuanya. Yuk, 1, yuk, dibantu temannya. Bila perlu dibantu dia cepat. 2, yuk, cepat. Bila perlu dibantu temannya. 3. Oke, 4. Oke, kelompok 1. Oke, 4,5. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Oke, keren ya, keren. Oke, saya cek kasus 1. Oke, kelompok 1 ya ini, ya. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Oke, terus Bapak. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, setelah sudah didiskusikan kelompok, maka masing-masing kelompok harus menyampaikan di depan. Berani menyampaikan, perwakilan dari kelompok ke depan untuk menyampaikan hasil diskusinya tadi, yang kemudian harus siap ditanggapi atau ditanya oleh kelompok yang lain. Silakan Hum Pimpa, siapa yang terlebih dahulu ketua kelompok bisa maju ke depan. Iya, Hum Pimpa siapa yang dulu? Oke. Ya. Oke, berarti nomor 1, nomor 2. Oke, baik, terima kasih. Baik, sesuai hasil tadi pembagian, siapa yang dulu? Pertama adalah kelompok 1, kedua kelompok 3, ketiga kelompok 2. Baik, kita sambut bersama-sama dengan tepuk tangan perwakilan dari kelompok 1. Baik. Mohon maaf. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya dari perwakilan kelompok 1. Saya akan menyampaikan tentang diskusi saya tentang kasus. Dari kelompok 1. Baik. Bagaimana upaya Anda apabila Anda telah dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar? Ya. Hasilnya? Ya. Yang pertama, saya tidak akan mengulanginya lagi. Ya. Yang kedua, saya akan menerima hukuman dari bapak atau ibu guru. Yang ketiga, saya akan bangun lebih awal supaya tidak terlambat saat kegiatan belajar mengajar. Oke. Langsung dilanjut kasus kedua. Kasus yang kedua, bagaimana upaya Anda apabila saat KBM berlangsung Anda justru izin keluar ke kantin atau ke kamar mandi? Ya. Kasus saya harus menyiapkan segala sesuatu yang saya butuhkan. Ya. Dan yang kedua, saya pastinya akan tertinggal pelajaran. Tertinggal pelajaran itu pasti resiko kalau kita tidak atau keluar pada saat KBM, tentu pasti kita ketinggalan pelajaran. Baik, dari hasil diskusi yang disampaikan kelompok 1, apakah ada pertanyaan? Saya, Mbak. Oke, bagus. Ya, silakan, nggak apa-apa.
dibutuhkan yang disiapkan itu apa? Oke, baik Baik, terima pertanyaannya. kasih pertanyaannya. Paham ya pertanyaannya ya? Paham ya? Oke, Paham. sip. Jadi yang harus disiapkan saat pembelajaran yaitu contohnya seperti pensil, buku, alat tulis lainnya. Oke, jadi maksudnya pada kasus yang kedua, ketika menemukan teman kita atau kita sendiri bahkan keluar pada saat KBM. Nah ini kita harus mengantisipasi kebutuhan apa saja yang perlu kita siapkan sehingga kita tidak keluar atau tidak meninggalkan kegiatan belajar. Bentuknya apa saja, termasuk ya perlengkapan itu ya, perlengkapan kegiatan belajar mengajar seperti halnya pulpen, spidol, ataupun kertas gambar, tentu yang dibutuhkan saat KBM berlangsung. Baik, terima kasih, kita kasih tepuk tangan yang meriah. Luar biasa penampilan atau penyampaian dari kelompok 1. Selanjutnya kelompok berapa untuk nomor 2? Iya, oke, kelompok 3, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Baik, terima kasih. Saya di sini sebagai perwakilan sebagai kelompok 3. Iya. Saya akan menyampaikan hasil diskusi saya Iya. dari 2 kasus. Iya, kasus pertama. Kasus pertama yaitu sebagai teman apabila Anda menemukan teman yang sering pulang sebelum waktunya, bagaimana langkah yang ingin kamu lakukan? Baik, ya. Ini jawabannya. 1. Melarangnya. 2. Menasehatinya. 3. Memberikan pengertian resiko yang diterima. 4. Memberikan contoh yang baik. Baik, oke. Langsung kasus kedua. Kasus kedua adalah bagaimana upaya Anda apabila Anda sering menjumpai teman laki-laki yang tidak berpakaian rapi seperti contoh baju tidak dimasukkan, tidak berpakai dasi, tidak pakai kaos kaki. Jawabannya melarangnya, mengingatkannya, dan memberikan perhatian resiko yang diterima. Dan 4. Memberikan pengertian. Oke, baik, terima kasih. Pak, sebelum, mohon maaf, ada yang bertanya? Oh ya, bagus, silakan. Saya mau bertanya tadi kan jawaban nomor 2. Pertanyaan nomor 2 kan ada contoh. Agak pelan, Mbak. Contoh untuk memberikan contoh kepada anak laki-laki. Bagaimana kita memberikan contoh kan kita cewek? Oh gitu, pertanyaan luar biasa, tepuk tangan. Oke. Ini yang saya maksud berperan sebagai laki-laki. Ini yang saya maksud berperan sebagai laki-laki sehingga kita bisa memberikan contoh. Oke, luar biasa. Jadi yang dimaksud dalam jawaban hasil diskusinya kelompok 3 adalah saat kita berperan sebagai laki-laki, sepatutnya kita bisa memberikan contoh pada teman kita. Jadi intinya dari kelompok 3, kalau saya bisa mengambil kesimpulan adalah harus ada keterbiasaan ya. Harus ada keterbiasaan, harus terbiasa, terutama terbiasa dalam disiplin kerapian, disiplin dalam belajar, ya kan? Jadi hal-hal yang menjadi kebutuhan itu harus benar-benar disiapkan. Jangan malah sesuatu yang dibutuhkan itu tidak disiapkan sehingga pembelajaran pasti kita ketinggalan. Baik, kita kasih tepuk tangan. Oke, dari kelompok terakhir, kelompok 2, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya dari kelompok 2 ingin menyampaikan tentang diskusi dari 2 kasus. Kasus yang pertama, apa saja yang kamu lakukan apabila Anda jarang hadir atau tidak mengikuti KBM? Jawaban yang pertama, saya akan menjelaskan alasan kenapa saya jarang mengikuti KBM kepada Bapak Ibu guru. Saya pastinya sangat rugi karena tertinggal dengan pelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Jawaban yang kedua, saya akan bertanya kepada teman-teman tentang materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru di saat saya tidak mengikuti KBM. Oke, kasus yang kedua. kedua, bagaimana tanggapan Anda apabila Anda sering tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru?
Ya, silakan. Dari kasus yang pertama dijelaskan bahwa Ya. teman yang kita tidak mengikuti KBM Ya. saat kita keluar tidak mengikuti KBM. Lalu bertanya. Kalau bertanya kepada teman, bagaimana jika teman tidak bisa menjelaskannya? Oke, paham maksudnya ya. Jadi kalau saya menangkap, jadi tadi kan disampaikan kalau kita ketinggalan pelajaran, kita harus bertanya kepada teman. Seandainya teman kita saja nggak tahu, nggak bisa menjelaskan apa yang harus dilakukan, itu maksudnya ya. Ya, silakan. Baik, terima kasih pertanyaannya. Saya akan bertanya kepada teman yang saya anggap bisa menjelaskan, atau saya bertanya langsung kepada guru mata pelajaran yang bersangkutan. Oke, luar biasa. Semangat. Jadi yang ketiga, seandainya kok kita tanya teman kita kok nggak bisa, maka kita benar-benar harus memilih teman yang benar-benar kita anggap bisa. Tapi ternyata kok masih tidak bisa, maka sebaiknya kita langsung bertanya kepada Bapak Ibu guru atau guru mata pelajaran. Oke, luar biasa jawabannya dari kelompok 1. Ya, kelompok 2 saya lepas. Ya, kemudian kelompok 3 luar biasa. Oke, dari jawaban kasus-kasus yang ada, jawaban yang sudah kalian berikan, ini tentu ada relevansi dengan materi yang nanti perlu ada penekanan dari saya, yaitu berkaitan dengan pentingnya disiplin belajar. Jadi disiplin belajar itu tentunya adalah bagaimana mengantisipasi kasus-kasus yang tadi sudah kalian jawab semuanya. Seperti contoh telat mengikuti KBM tadi ya kasusnya, ya kan? Jawabannya tentu kita harus bangun lebih pagi, Pak, biar saat tepat di madrasah sesuai dengan jam yang ditentukan, Pak. Maka ini perlu ada namanya dibiasakan. Jadi kedisiplinan ini ada hubungannya dengan pembiasaan dan kebiasaan. Oke, saya akan menjelaskan dengan cara saya ingin menggambar terlebih dahulu. Jadi ini gambar apa ini? Saya akan menggambar seperti ini. Ini gambar apa ini? Jadi saya akan ibaratkan penjelasan ini dengan cara menarik benang merah dari diskusi yang sudah kita bahas kali ini. Jadi kita tadi ini adalah pentingnya apa? Disiplin belajar. Ya kan? Kalau dari penjelasan atau kasus-kasus yang sudah kalian pecahkan tadi, kira-kira disiplin belajar itu apa? Kira-kira itu apa? Coba. Jadi disiplin belajar, ada yang bisa kira-kira? Disiplin belajar itu adalah pembiasaan. Ya. Jadi pembiasaan untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawab sebagai siswa dengan penuh kesadaran. Jadi apa yang kita laksanakan itu harus dengan penuh kesadaran, penuh keteladanan, ya, yang kemudian itu menjadi pembiasaan tanpa ada paksaan dari siapapun. Sehingga contohnya tadi bangun pagi, ya kan, menyiapkan peralatan
yang seharusnya dibutuhkan di kelas sehingga tidak harus keluar saat KBM. Hal-hal ini ketika kita biasakan, semuanya kita laksanakan, tentu akan bisa memperbaiki kedisiplinan kita dalam belajar. Dan harus tanpa ada paksaan. Kalau itu kita laksanakan dengan baik, pasti itu akan memberikan dampak positif, dampak yang lebih baik untuk meningkatkan kedisiplinan dalam belajar. Sehingga tujuannya adalah agar kita mampu dan bisa mentaati tata tertib yang berlaku di madrasah tanpa harus Bapak Ibu guru memaksa agar kalian bisa mengikuti KBM, tetapi harus bisa diikuti dengan kesadaran, dengan kepatuhan tanpa ada tekanan dari siapapun. Itu adalah upaya agar kedisiplinan belajar bisa meningkat. Jadi tujuannya itu agar mentaati tata tertib dan apa yang kita laksanakan itu bisa teratur. Nah, itu yang menjadi tujuan daripada pentingnya disiplin belajar. Terus bagaimana Pak cara membangun kedisiplinan dalam belajar? Caranya bagaimana? Ini penting. Caranya pertama apa coba caranya biar menjadi keterbiasaan? Pertama adalah memang harus kita punya motivasi diri. Nah, ini harus punya motivasi, harus punya semangat dari diri kita sendiri. Nah, ya, jadi harus semangat. Kalau semangat, apapun yang kita rasakan itu akan menjadi energi, akan menjadi kekuatan untuk bisa melaksanakan. Jadi harus memiliki motivasi. Kedua apa? Jadi harus membuat target, harus menentukan target. Target apa yang ingin diraih di semester ini? Contoh, saya semester ini targetnya harus peringkat 1. Maka ini akan bisa memunculkan semangat dan disiplin dalam belajar. Tentukan target. Ya, setelah tentukan target, yang ketiga kalian harus tidak boleh menunda pekerjaan. Sebaik mungkin kalau ada tugas dari Bapak Guru harus dikerjakan, Jangan berpikir bisa tidak bisa, tetapi harus ada upaya untuk mengerjakannya. Tidak boleh menunda, Oke, luar biasa kan? Halo, dari sini ada pertanyaan? Tidak ada. Terus setelah kita mengetahui cara untuk meningkatkan kedisiplinan belajar, maka setelah tahu dan menjalankannya dengan baik, kita harus bisa mengetahui bagaimana cara mengatur waktu dengan baik. Jadi tips cara mengatur waktu dengan baik itu seperti apa? Ingin saya sampaikan, kira bagaimana sampean kalian semuanya belajarnya biar waktunya yang tepat itu biasanya saat apa? Ini malam, pasti ada yang malam, ada yang siang belajarnya? Tidak ada. Ada yang rata-rata malam ya? Oke. Jadi bagaimana cara mengatur waktu dengan baik? Pertama adalah kita harus bisa menyusun agenda harian. Oke. Jadi di agenda harian itu kan nanti akan detail. Jadi ada mulai dari sekolah nanti jam berapa sampai jam berapa, sholat subuh, sholat zuhur, istirahat, sholat asar dan seterusnya. Itu harus kalian bisa mengatur dan bisa menyusun agenda harian. Kemudian tentukan waktu yang luang. Jadi kalian tidak hanya belajar saja, tetapi harus menentukan waktu-waktu untuk istirahat, untuk santai-santai, untuk refreshing, ya kan? Itu juga perlu. Oke? Pilih metode belajar yang baik, yang sesuai dengan kalian. Itu juga perlu. Jadi
ini ada hubungannya dengan kepribadian masing-masing, di mana kita juga bisa menyesuaikan metode belajar yang tepat buat kita. Ada kalanya kita belajar sambil nonton TV, ada kalanya justru malah terganggu, ada kalanya kita membaca sambil mendengarkan musik, mengerjakan tugas sambil mendengarkan musik atau tidak dan lain sebagainya. Ini adalah butuh kesesuaian metode belajar yang ditentukan. Baik, terima kasih. Dari sini apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak. Oke. Kalau tidak, memang kegiatan layanan ini sifatnya terbatas. Jadi nanti kita bisa lanjutkan di layanan selanjutnya, atau bahkan nanti kalau ada hal yang perlu ditanyakan, kalian bisa berkunjung ke ruang BK menemui Pak Ketua untuk lebih menindaklanjuti apa yang ingin ditanyakan. Sebagai refleksi dari apa yang sudah kita sampaikan, kira-kira memberikan efek penting nggak buat kalian sampean dalam meningkatkan disiplin belajar? Iya, tentu iya, karena apa yang disampaikan ini adalah demi meningkatkan kedisiplinan belajar sehingga kita bisa menjadi lebih baik. Baik, terima kasih. Setelah ini saya siapkan namanya LKPD, lembar kerja peserta didik. Ada 4 pertanyaan yang perlu dikerjakan, ya. Nanti akan saya kasih satu persatu, siapkan pulpen. Kalau nanti waktunya tidak mencukupi, maka nanti secara kolektif diluncurkan di kantor atau nanti langsung bisa menemui saya. Oke, saya siapkan. Ini ada berapa? 5. Oke, satu-satu siapkan pulpen. Dikasih nama. Oke, luar biasa. Pas, baik. Ya, diisi. Karena waktunya terbatas, jadi nanti sambil diisi, ya, sambil diisi. Dan nanti kegiatan untuk pelayanan pada kesempatan ini kita akhiri bersama-sama karena waktunya sudah selesai. Maka marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Semoga apa yang kita laksanakan layanan klasikal ini bisa memberikan manfaat dan tentunya bisa memberikan efek positif untuk bisa dijadikan pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita baca hamdalah dengan bersama-sama. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Sambil mengerjakan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.